Selamat pagi adik-adik siswa sekalian. Salam sehat, salam jumpa untuk kita semua. Kembali lagi kita belajar di hari ini dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi sebelum kita belajar, kita dahulukan dengan doa dan dibuka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, jadi adik-adik siswa, kali ini pelajaran bahasa Indonesia kita hanya satu video karena KD-nya sama. KD-nya bahasa Indonesia hanya 3.4. Jadi di sini Ibu akan rangkum materi menjadi satu video pembelajaran. Nah, jadi untuk bahasa Indonesia subtema 1 sampai 4 dibuat satu video pembelajaran. Nah, tidak seperti matematika dibuat per sub, karena bahasa Indonesia hanya satu KD, yaitu dia hanya mencakup KD 3.4. Adik-adik ya, mohon dipahami materi berikut. Materi kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia KD 3.4. Sebelumnya perhatikan bacaan berikut ini. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Ingat-ingat kembali ya, untuk ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu membutuhkan makan, kedua bernafas, yang ketiga peka terhadap rangsang, keempat bergerak, yang kelima berkembang biak, dan yang terakhir tumbuh dan berkembang. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Mereka bergerak dengan berbagai cara. Misalnya, kupu-kupu bergerak dengan terbang, ikan bergerak dengan berenang, ular bergerak dengan merayap di tanah. Manusia dapat menggerakkan kaki dan tangannya, sedangkan tumbuhan, mereka juga bergerak, tetapi pergerakan mereka tidak menyebabkan berpindah tempat. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu membutuhkan makan. Semua makhluk hidup perlu makan agar tetap bertahan hidup. Manfaat makan bagi makhluk hidup yaitu yang pertama, sebagai pertumbuhan. Yang kedua, menghasilkan tenaga untuk bergerak. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya di daun. Proses pembuatan makanan ini dinamakan dengan proses fotosintesis. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bernafas. Semua makhluk hidup perlu bernafas. Cara bernafas setiap makhluk hidup berbeda-beda. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru. Alat pernafasan pada hewan juga berbeda-beda. Yang pertama, ada yang bernafas dengan paru-paru. Contohnya yaitu kerbau, kambing, dan burung. Yang kedua, bernafas dengan kulit. Contohnya yaitu ada hewan cacing. Yang ketiga, bernafas dengan insang. Contohnya yaitu berbagai jenis ikan. Tumbuhan juga bernafas. Udara masuk ke tubuh tumbuhan melalui daun. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu ciri-ciri makhluk hidup tumbuh. Manusia tumbuh dari kecil menjadi besar. Demikian juga hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak berarti memiliki keturunan. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan hewan berkembang biak dengan dua cara, yaitu beranak dan bertelur.
Untuk berkembangbiak dengan beranak misalnya ada kambing dan kelinci. Sedangkan bertelur misalnya ada contohnya yaitu burung dan katak. Tumbuhan juga berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama yaitu berkembang biak dengan alami, contohnya dengan biji dan tunas. Yang kedua dengan buatan atau dengan bantuan manusia, contohnya cangkok, stek, dan okulasi. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Makhluk hidup akan bereaksi jika mendapat rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda ya. Misalnya di sini ada yang pertama, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat kita akan menutup mata. Dan yang kedua yaitu ada contohnya daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Contoh yang ketiga ada landak dan hewan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Setelah memahami ciri-ciri makhluk hidup, kalian akan menemukan kosakata baru di dalamnya. Nah, untuk mencari arti dari kosakata yang belum kalian ketahui artinya, kalian dapat mencarinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut ini contoh beberapa arti kosakata baru pada materi ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bernafas. Bernafas artinya yaitu udara yang dihisap melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali dari paru-paru. Yang kedua, oksigen. Gas O2 yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Kosakata yang ketiga yaitu makanan, segala sesuatu yang dapat dimakan. Kosakata yang keempat yaitu tumbuh. Tumbuh artinya bertambah besar, tinggi, dan berat. Yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Yang keenam, punah. Punah artinya habis semua hingga tidak ada sisa. Dan yang terakhir, bergerak. Bergerak yaitu artinya berpindah dari tempat atau kedudukan. Nah, ini adalah beberapa contoh arti kosakata baru pada materi ciri-ciri makhluk hidup. Kalian Sebelum kita ke materi, Miss Imas mau nanya nih, mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah ya? Apakah kalian ingat saat masih bayi kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri kita. Nah apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk sama-sama kita simak materinya. Nah pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Berikut adalah macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, susu. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, tema 1, subtema keempat. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat tumbuh tanpa bantuan makhluk hidup lainnya. Proses perkembangbiakan ini secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Cara tumbuhan dan menghasilkan individu baru melalui perkembangbiakan alami terdiri dari tunas,
biji, dan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah kembali. Bisa kita lihat dengan gambar berikut ini. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga yang tumbuh di daun induk. Salah satu contohnya tanaman cocor bebek, pohon bambu, dan pisang. Tunas pisang dan pohon bambu tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang dan pohon bambu tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Kentang adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan lobak dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok dan stek. Tujuan perkembangbiakan buatan dapat berbuah banyak, tahan terhadap penyakit dan akar yang kuat. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, bisa akar, daun, dan batang. Tujuan dari stek itu sendiri adalah mempercepat pertumbuhan dan pembuahan.